Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmat dari Bekasi. Yang saya mau tanyakan tentang tanah pasiran, Pak Bayu. Baik. Tanah pasiran yang itu tumbuh alang-alang sama gulmanya cukup banyak. Baik. Yang cocok kira-kira buat tanah buat pertanian apa? Baik. Terus yang berikutnya tentang pupuk yang untuk sapi itu Katalis nutrisi. Katalis booster. Katalis booster. Apakah itu bisa untuk termasuk didekatkannya Pak? Termasuk untuk ini minumnya atau untuk pakannya gitu maksudnya. Baik. Itu aja Pak Bayu. Baik. Minta maaf sebentar Pak. Airnya ada enggak Pak? Air ada. Baik. Air ada. Ini contoh Bapak Ibu, ini kan masalah. Punya tanah, rumputnya alang-alang. Alang-alang mudah dibasmi atau tidak? Susah karena akarnya dia kemana-mana. Nah, kenapa saya membuat teorinya, mengerjakan bertahap. Saya minta tolong Bapak Ibu, ini filosofi lagi. Kalau kepingin masalahnya selesai, cabut sampai akar-akarnya. Setuju atau tidak? Kita seringkali menyelesaikan masalah itu permukaannya saja. Betul atau tidak? Oh, pakai herbisida. Tumbuh lagi enggak kira-kira? Katanya kan bisa membunuh sampai akar. Kan katanya, gitu ya Pak ya. Setelah disemprot pakai herbisida, tumbuhnya lebih banyak atau lebih sedikit? Ini dibunuh atau dipupuk? Betul atau betul kira-kira? Karena itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Seolah-olah selesai tapi menambah masalah baru. Karena itu filosofi saya supaya kita tidak keluar modal besar. Minta maaf. Kita ikhlas kehilangan berapa? Seandainya Pak saya cuma kehilangan satu orang saja deh, saya mau korban. Nggak menghidupi satu orang saja. Berarti semampunya orang bekerja dong. Tapi harus clear. Berarti digali yang dalam, akarnya diambil, batangnya diambil, semuanya diambil. Nah, setelah itu tadi kalau Pak KB jelaskan, kalau kita punya masalah, di belakang masalah ada berkah. Pak minta tolong. Kalau akarnya alang-alang itu kira-kira menurut Bapak Ibu, itu ngandung apa? Obat bisa. Kalau untuk tanaman, dia mudah mati atau tidak? Susah dimatikan. Betul kan? Berarti masukkan jadi set PT. Supaya biaya ini nol, apa yang dikerjakan itu harus dihitung. Bapak target, sudah bersihkan ilalang, borongan, enggak apa-apa, berapa gitu. Tapi Bapak Ibu akan nol biayanya kalau bisa ngolah itu. Kalau rumput terus habis dibersihkan terus dibakar, dapat biaya enggak Bapak Ibu? Enggak dapat pengembalian. Tetapi gara-gara rumput yang diambil, diolah menjadi ZPT, untuk akarnya. Terus yang kedua Bapak Ibu, nanti supaya rumput itu tidak tumbuh, kita harus pakai mulsa, betul kan? Mulsa terbaik itu apa? Alang-alang. Daunnya apa? Bapak kalau kreatif lagi, daunnya jangan cuma daunnya, kasih dijepit sama bambu, dikasih tutup. Nanti setelah tanam pindah, geser terus begini. Itulah konsep kita mengubah masalah menjadi berkah. Jadi Pak nanti begini, seandainya Bapak belum pernah ya nyabuti akarnya alang-alang Pak ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu, akarnya alang-alang itu dalamnya 30 cm, bahkan lebih. Dan 1 meter persegi bisa dapat 2 kilo Pak. 1 meter persegi itu bisa dapat 2 kilo. Kalau kita cuma bunuh di atas, tumbuh subur lagi. Harus digali, dicabut. Loh Pak biayanya mahal, hitung biayanya. Seandainya 1 meter keluar 2 kilo, 1 hari dia cuma dapat kerja 10 meter, sehari dapat 20 kilo akar alang-alangnya. Bapak Ibu bisa jual 20 kilo kalikan 40 kok.
Jadi berapa? 800.000 kan Pak? Modalnya cuma 100 kan? Itu caranya berpikir. Ketika saya buka hutan Bapak Ibu, lahan saya itu kayak hutan ketika saya buka awal. Seluruh tenaga kerja pada waktu awal di hutan itu kan cuma dibabat, ditumpuk, dibakar, betul? Kena saya, enggak boleh begitu. Dicabut, dikumpulkan. Pertama, protes. Marah-marah mereka. Loh Pak, ini kan enggak dapat tidak selesai-selesai. Saya enggak butuh cepat selesai. Tapi saya butuh clear. Setelah dikumpulkan saya jadikan apa? Saya jadikan kompos. Setelah jadi kompos untuk memupuk tanah itu kembali. Bagus atau enggak? Pasti bagus. Sehingga apa? Gara-gara kita cabut sampai akar-akarnya, apakah langsung hilang? Masih ada. 1, 2 masih ada. Tapi 3 kali, 4 kali dicabut, bersih, enggak ada rumput lagi. Nah, seringkali kita itu lupa Bapak Ibu, menyelesaikan masalahnya enggak tuntas. Karena itu saya mengerjakannya. Kenapa sih setiap hari cuma 10 meter? Kenapa sih setiap hari enggak harus selesai semuanya? Tidak, tuntaskan. Petani biasanya nyangkul bagaimana Bapak Ibu? Pernah nyangkul enggak? Buat bedengan enggak? Dibuat selokan, dibuang ke atas begitu kan? Rumputnya langsung dibalik gitu kan? Yang bedengannya dicangkul atau enggak? Enggak, cuma diambilkan dari selokan aja. Ya gimana bisa baik? Karena apa? Itu memindahkan masalah. Dari selokan dipindah ke atas. Rumputnya ada enggak? Ada. Benihnya ada enggak? Ada. Akarnya ada enggak? Ada. Lah ini kan pasti tumbuh rumput. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berubah konsep ini, yang paling untung pabrik obat rumput, pabrik herbisida. Beli terus, semprot terus. Alasannya, loh ini hemat tenaga. Bukan hemat tenaga, boros biaya. Bisa dipahami Pak? Terus tanaman apa? Kalau sudah bersih sebegini, terus tanahnya pasir. Bapak di sana kira-kira saya kasih 4 tanaman. Semangka, melon, tomat, lombok, kacang, kepilih mana? Kalau kemarin ada tenaga kerja yang makan semangka. Iya. Semangka sama melon. Iya. Itu 2 minggu tumbuh. Iya. Yang lainnya belum kita tanam. Baik. Tapi yang jelas-jelas ada. Tapi bisa jual tidak? Oh bisa. Oke. Kalau semua tanah berpasir, ini kan tanahnya porus. Iya. Tanah porus itu enggak mungkin tergenang air. Tanamilah semangka, melon, tomat, lombok, atau kacang. Silakan pilih bebas. Artinya bisa Pak. Ini bisa, yang 5 ini Pak. Ini bisa, yang saya sampaikan. Bapak kepengen pilih mana, saya jelaskan. Saya ulangi. Jagung enggak bisa Pak. Di lahan saya kan nanti untuk ternak nih Pak. Iya. Jadi siapkan dulu. Untuk apa? Ternak apa? Ayam. Ayam sama sapi. Oke, baik. Kalau jagung, begini Bapak Ibu, jagung itu cocoknya di tanah liat. Kalau jagung. Kalau seandainya Bapak mau paksa ini, ada. Yang penting Bapak harus punya penyimpan air. Tahu ya penyimpan air. Penyimpan air itu bisa apa? Pakai sekam, pakai abu, jangkos yang digiling, bisa. Tujuannya dia menyimpan air. Kalau Bapak Ibu enggak ada air, jagung Pak, kasihan. Dia kuning-kuning sayu dia Pak. Kepanasan. Tapi kalau Bapak semangka ada air, nah ini uang tempatnya. Melon pasti manis. Tomat, cabai pasti bagus, walaupun memang butuh air. Tapi yang penting air banyak Pak ya. Oke, siap. Terus apalagi yang kedua tadi? Saya sampai lupa tadi. Sudah ya? Oh, katalis booster ya? Iya. Gini, sorry Pak, yang katalis booster pertanyaannya bagaimana Pak tadi Pak? Apakah dicampur dengan air? Apakah dicampur pakan? Begini, Bapak Ibu saya ralat, saya kemarin salah jelaskan sehari. Bapak Ibu saya jelaskan kemarin kan 1 liter itu kan 300.000, ini kan untuk setahun, ternyata sorry salah. 300.000 ini untuk 3 hektar setahun. Jadi 1 tahun itu cuma biayanya 100.000. Bahagialah, terlalu irit ya mungkin ya. Enggak, ini hitungan sudah betul kok. Jadi saya salah jelaskan.
Jadi untuk katalis booster itu biayanya per hektar per tahun hanya 100.000. 1 liter itu untuk 3 hektar, Pak. Karena 1 liter itu saya lupa, 1 liter itu 1000 mili, Pak. 1 tahun itu cuma 360 hari. Jadi kalau 360 hari dikalikan 3 itu baru ketemu 1 tahun. Baru ketemu 1000 hari. Jadi 3 tahun. Jadi berbahagialah Bapak Ibu, ternyata dapat harga murah. Ini analisanya di sini. Terus dicampur air atau dicampur pakan? Saran saya dicampur di air. Di air minumnya. Oke, ada lagi? Boleh dicampur di comboran, boleh. Yang penting ini masuk, Pak. Terus Bapak Ibu minta maaf, ketika sudah diberikan katalis booster ini, minta maaf, dibelikan sekarang baru bagus nanti di hari ke-7. Setelah hari ke-7 metabolismenya berubah. Ini sedikit saya jelaskan lah, biar tidak bingung. Banyak orang bertanya, kenapa kok hanya di dalam perutnya sapi, terus apakah pupuknya tidak berbahaya? Begini ceritanya. Di dalam perut sapi Bapak Ibu isinya apa? Mikroba. Mikroba inilah yang akan kita rubah. Jadi mikroba di dalam kita itu yang akan kita rubah. Saya kasih contoh. Ada orang sakit diabetes dan ada orang sehat. Orang yang sama, dua-dua orang ini makan nasi 1 piring. Yang orang sakit diabetes, habis makan nasi 1 piring, gulanya jadi 400. Tapi orang yang sehat, makan nasi 1 piring, gulanya tetap saja 150. Sekarang yang salah nasinya atau perutnya? Yang salah lagi apanya berarti? Metabolisme. Nah, cara kerja katalis booster adalah di metabolisme. Jujur Bapak Ibu, di dalam katalis booster ini adalah gadok yang saya tambahkan di dalam nutrisi untuk sapi. Jadi sapi ini kita rubah untuk menjadi metabolismenya, pencernaannya terbagus. Sehingga apa? Kalau mikroorganisme di sini semua menjadi baik, maka kotoran pun baik. Saya mau tanya jujur, kotoran ini dari barang baik atau dari barang jelek? Makannya kan sudah baik, diolah dengan baik. Berarti kotorannya baik atau jelek? Baik. Jadi kalau ada orang tanya di sosmed, apakah nanti kotoran ini tidak mengandung bakteri jahat? Saya katakan tidak. Kenapa kok tidak? Karena dia dari pencernaan yang baik. Terus yang kedua, kalau kita sudah keluar kotoran, kan kita belum tentu gunakan langsung nih. Karena belum tentu gunakan langsung, bisa ditampung aja di satu bak, ditaruh. Kencing sama kotoran tidak boleh dipisah. Kencing sendiri, kotoran sendiri tidak boleh. Harus dijadikan satu, kencing dan kotoran jadi satu. Terus yang kedua, setelah ini penuh, mungkin kita baru bisa aplikasikan. Kalau setiap hari diaplikasikan kan belum tentu kita bisa ngerjakan. Begitu ya. Jadi kalau ada yang tanya apakah ini nanti baik. Terus yang kedua, karena ketika terjadi begini Bapak Ibu, prosesnya berubah. Saya tunjukkan lagi. Keluar dari kotoran sapi, dari perut sapi keluar, pertama tidak bau sama sekali. Tetapi kalau sudah ditambah urin dimasukkan di sini, jadi barang bau. Karena apa? Karena dia hidup. Nah, ketika dia sudah jadi hidup itu, karena itu aplikasinya ditambah 10 liter air. 1:10. Baru diaplikasikan di lahan. Itu seperti itu caranya. Oke, clear Bapak? Baik, sebelah.